Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aji di acara Indahnya Islam, masih dalam segmen bukunya Syekh Ali Jaber. Jadi amalan ringan paling menakjubkan. Kali ini masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah zikir pembebas 99 kesulitan. Bagaimana isinya? Saksikan setelah yang satu ini. Ini kita langsung masuk saja ke babnya ya, yaitu adalah zikir pembebas 99 kesulitan. Pembaca yang dirahmati Allah, dunia ini tidak terlepas dari perjuangan. Dunia ini memang tempatnya ujian. Yang ingin hidup tanpa ujian, tanpa sakit, ingin bahagia tanpa kesusahan dan masalah, itu adalah kehidupan nanti di surganya Allah. Di surga nanti insya Allah aman, tidak ada sedikit pun masalah. Karena kehidupan di dunia ini penuh dengan perjuangan, maka inti dari kehidupan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ibadah pun kita pasrah diri kepada Allah. Kita semua membaca surat Al-Fatihah. Di salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu. Kita benar-benar bersedia dan kita meyakini diri hanya kepada Allah kami beribadah. Tapi kita tidak bisa sempurna ibadah kita kecuali dengan pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dalam hal ibadah yang termasuk perintah Allah di atas, semua kita tidak mau melepaskan diri dari pertolongan Allah. Apalagi dalam hal dunia, apalagi dalam urusan kecil maupun besar. Kalau dalam hal ibadah pun kita tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW memberikan pesan dan amalan dalam sehari-hari kita. Perbanyaklah dengan la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya zikir ini mengatasi 99 macam kesusahan. Artinya, kalau kita memiliki 99 masalah, baik itu kesusahan, urusan la haula wala quwata illa billah, ini masih lebih hebat dan lebih dahsyat yang dapat mengatasi 99 masalah dari kesusahan itu. Termasuk sakit, kemiskinan, stres, termasuk urusan rumah tangga dan masalah-masalah lainnya. Saya yakin di antara kita semua tidak ada yang punya masalah sampai 99 masalah. Seandainya pun kekuatan la haula wala quwata illa billah dapat mengatasi 99 masalah itu, tapi bagaimana caranya? Pertama adalah yakin. Kedua, banyak-banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Bukan baru 1 atau 2 hari. Ya Allah, kok belum ada jalan keluar ya? Saya masih stres. Bacanya saya tidak ikhlas, baru sebentar. Bagaimana mau ada jalan keluar? Maka perbanyak membacanya dalam artian tidak ada batas. Pagi, siang, sore, sampai malam sepanjang hari tidak terlepas dari ucapan ini. Mengapa? Karena inti dari ucapan ini adalah kita tunjukkan dari hati, tidak punya upaya dan tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Bahkan ada sebuah doa yang menjadi ajaran Nabi kita, kepada umatnya, kepada anak-anak kita, yang semestinya menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Doa itu adalah doa keluar rumah. Tahu nggak doa keluar rumah? Ini ya. Bismillahi tawakkaltu alallahi wallahu wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku keluar, aku bertawakal kepadanya dan tidak daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Berarti kalau mau keluar rumah itu ternyata sangat krusial sekali ya ternyata ya ini ya. Hadis doa ini walaupun sederhana, tidak panjang, mudah dihafal, tapi dari segi maknanya sangat luar biasa. Allah berfirman, ini ya, dalam surat Al-Hadid 22-23, tiada satupun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam surat Al-Hadid 22-23. Pembaca yang dirahmati Allah, jika kita memahami dan menghayati 2 ayat ini, insya Allah hidup kita akan tenang. Sebaik-baiknya orang, dimanapun posisinya, apapun keadaannya, dia akan berupaya memberikan yang terbaik kepada Allah dan terbaik pada manusia. Ketika Rasulullah SAW bersabda, kalau sudah tiba hari kiamat tetapi masih ada bibit di tanganmu yang perlu ditanam, maka segera tanamkan.
Ini kan sudah hari kiamat, kok Rasul masih menyuruh kita menanam bibit yang ada di tangan kita? Mengapa? Karena fungsi dari tanaman yang kita tanam itu adalah agar berguna bagi orang lain. Walaupun saat itu akan terjadi hari kiamat. Berarti Rasulullah mengajarkan kita agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain walaupun kecil ya nih. Kan tanaman itu kecil. Imam, muazin, dai, ustadz, pejabat, apapun posisi kita yang Allah telah berikan, jadikan apapun yang kita lakukan menjadi berguna bagi orang lain. Itulah inti dari menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya berguna bagi diri kita, tapi benar-benar menjadi orang yang bertawakal dan berterima kasih kepada Allah atas kebaikan yang diberikan untuk membahagiakan orang lain. Memberi yang terbaik untuk Allah dan terbaik untuk manusia. Dalam ajaran Islam, jika kita menyayangi binatang saja, kita akan dihargai oleh Islam. Lalu bagaimana kalau kita menyayangi yang kita sayangi adalah manusia? Bagaimana kalau yang kita sayangi adalah sama muslim? Bagaimana begitu luar biasanya perhatian ajaran agama kita, doa saat kita keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu allaha wala haula wala quwata illa billah. Biasanya kalau kita keluar rumah itu kapan? Biasanya adalah pagi-pagi untuk beraktivitas. Ya kalau saya ke rumah sakit ya, biasanya pagi-pagi. Anak ke sekolah, ayah mencari nafkah atau rezeki dan lainnya, memulai aktivitas sehari-hari dan hendaknya kita tidak terlepas dari ucapan dengan nama Allah. Saya memulai. Dengan nama Allah saya menggunakan jabatan saya. Dengan nama Allah saya mencari nafkah dan rezeki. Dengan nama Allah saya ke pasar. Dengan nama Allah anak-anak ke sekolah untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu kata bismillah saat memulai aktivitas dalam kehidupan kita ternyata bukan main. Kemudian tawakaltu Allah. Apa hubungannya bismillah dengan tawakaltu Allah? Walaupun bismillah dalam aktivitas kita memulai dengan nama Allah, tapi kita tunjukkan bahwa itu bukan secara fisik, bukan masalah kemampuan, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah, tetapi segala pekerjaan kita yang kita lakukan memang karena tawakal kita kepada Allah. Ikhtiar itu boleh, bahkan wajib. Usaha itu boleh, bahkan wajib. Tapi hati kita tetaplah harus bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu, salah satu yang membuktikan tawakal hakiki adalah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya walaupun saya cerdas, walaupun saya hebat, walaupun saya kaya, walaupun saya punya jabatan, tapi Allah untuk mendapatkan ridhamu tidak akan bisa apa-apa, tidak punya daya dan tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Oleh karena itu, biasakan diri, biasakan anak-anak kita ketika keluar rumah pada pagi hari membaca doa ini. Bismillahi tawakkaltu wallahu wala quwata illa billah. Jadi apa yang kita miliki sebenarnya itulah bukan milik kita. Itu adalah titipan dan aman dari Allah. Allah akan melihat bagaimana cara kita menggunakannya. Janganlah gagal di dunia dan juga gagal di akhirat. Jadilah yang terbaik di hadapan Allah di dunia agar nanti Allah menjadikan kita baik di hadapan seluruh manusia. Oke, itulah isi dari bab ini. Bab zikir pembebas 99 kesulitan. Jadi kesimpulannya adalah dalam bab ini ternyata makna dari doa keluar rumah itu sangat penting, karena disitulah ridho Allah untuk apa yang kita lakukan saat itu. Jadi kalau kita keluar rumah kan kita kan mau ada kegiatan atau yang punya jabatan atau punya keahlian kan, berarti kalau misalnya saya dalam bidang medis ya kedokteran, berarti saya akan bertemu dengan pasien, itu adalah titipan juga ilmu ini, sehingga kita tidak diperkenankan untuk terlalu bangga dengan ilmu karena semuanya adalah titipan. Dan kemudian membaca doa untuk keluar rumah dan disarankan untuk memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Itu zikirnya. Jadi agar kita tenang, tidak agar kita tenang, agar kita tidak stres, beres urusan rumah tangga dan sebagainya. Begitulah kira-kira inti dari kesimpulan bab ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah dan masuk surganya Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.